Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Alhamdulillah Pontianak cuaca cerah ini sudah 5 hari, tidak hujan ya kan. Eh, Hari ini kita akan bahas tentang ini pendapat saja saya antara nanam suimi atau nanam jambu kristal. Ini artinya pertimbangan saya secara fair mengesampingkan harga bibit ya atau kepentingan komersil lainnya. Artinya kita berusaha memberi masukan sebenar-benarnya kepada petani, artinya supaya nanti petani tidak salah langkah dan bisa sejahtera. Harapan kita seperti itu. Jadi minggu-minggu ini entah kenapa banyak sekali yang WA, telepon atau lain sebagainya menanyakan, Mas, saya sebaiknya nanam suimi atau nanam jambu kristal? Jawaban saya jelas, tegas, bahwa lebih baik nanam jambu kristal. Jadi pertama kali saya melihat jambu suimi pala, saya begitu tertarik ya, karena bentuknya saat itu kan agak ceper. Saya berpikir sudah berbeda dengan jambu kristal yang bentuknya berlekuk kan, seperti itu tampilannya ceper. Dan saya pikir ini varietas yang berbeda, seperti itu, tidak ada perbedaan. Uh, tapi teman-teman sekalian, lambat laun yang awalnya mungkin uh, ceper terus dia mulus tampilannya, itu lambat laun besar juga artinya tidak ceper gini tapi jadi bulat, ada yang panjang, ada yang berlekuk-lekuk juga. Jadi itu sebenarnya pengaruh tanah, iklim, kadar unsur hara dalam tanah rupanya sangat sangat berpengaruh sekali. Sekarang alasan apa kita kenapa saya pilih jambu kristal? Pertama, dari bentuknya saya pikir sama, tidak ada perbedaan untuk membedakan oh ini sumi, ini jambu kristal, tidak ada. Yang kedua, produktivitas sama. Sudah saya amati beberapa kebun, tidak hanya punya saya saja ya, artinya berdasarkan teman-teman yang lainnya itu produktivitasnya sama. Terus yang ketiga, pertumbuhannya juga sama. Keempat, rasanya. Kalau dibilang rasanya suimi manis, lebih manis, saya dulu beranggapan begitu ya. Dan memang seperti itu. Jadi lihat video saya yang awal, itu suami sepertinya kelihatannya lebih manis. Kalaupun dia lebih manis, selisihnya sangat tipis sekali. Tapi sekarang yang jadi masalah adalah saat itu suimi harga bibitnya demikian mahal, 100.000 lebih kan. Diperlakukan istimewa, dipupuk dengan cara yang berbeda dengan kristal. Akhirnya makanya jambunya kualitasnya lebih baik. Ternyata berjalannya waktu, harga bibitnya murah, diperlakukan sama ya. Ada yang nanam 200 suimi, 200-nya kristal, yang di Ayani 3 itu juga ada kebunnya. Perhatikan saja, apa bedanya? Tidak ada. Dengan diperlakukan sama, semua dengan standarisasi sama, ternyata hasilnya sama. Kemanisannya menurut saya, kalau orang awam pun tidak bisa membedakan, termasuk saya sekarang secara fair mengatakan tidak bisa membedakan untuk kemanisan sumi, mengatakan sumi lebih manis daripada kristal, tidak. Terus yang terpenting, dulu acuan saya kenapa orang nanam sumi, jadi berubah-ubah juga saya rupanya, tidak ini. Artinya kita terus belajar dan memberikan informasi yang benar dan yang terbaik ya. Jadi dulu saya pikir produktivitas di sumi lebih tinggi karena orang nanam sumi aslinya banyak gitu kan, dibandingkan dengan kristal. Tapi itu kan dari tempat-tempat yang berbeda dengan perlakuan yang berbeda, otomatis hasilnya akan berbeda. Jadi gini, ya itulah pengaruh harga bibitnya, karena suimi itu dulu mahal, makanya diperlakukan lebih istimewa, pupuk lebih, apanya lebih. Hasilnya yang jelas suimi saat itu saya pikir produktivitasnya lebih tinggi. Tapi secara jujur sekarang saya bilang tidak, produktivitasnya sama, besarnya sama, ya kan, tergantung pelakuan saja. Kalau jambu kristal saya bilang tidak bisa besar. Ada kalau cuma 9 on 1 kilo, saya pernah mengalami panen sendiri ya, seperti itu, pernah megang sendiri, panen sendiri, sudah pernah. Begitupun dengan sumi, sama semuanya.
tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Dan yang terpenting adalah nilai jual. Nantinya kita bicara tentang komersil untuk skala kebun adalah nilai jual. Seandainya jambu suwimi kita di Pontianak ya, misalnya jambu kristal 20.000, suwimi kita jual 25 atau 30.000. Ini kalau sudah banyak ya. Kalau sekarang sih taruhlah kita meyakinkan orang kalau cuma dalam skala kecil, oke, kita jual 30-40 mungkin bisa laku. Tapi begitu kita sandingkan nantinya akan dalam jumlah yang besar, apa bisa kita dengan nilai jual lebih? Omong kosong, saya katakan tidak bisa. Jadi orang makan suwimi habis itu makan jambu kristal, oh rasanya kok sama saja, manisnya selisihnya di mana? Nah itu akan sulit lagi. Jadi teman-teman, sekarang kalau ada yang tanya nanam jambu suwimi atau jambu kristal, cara tegas saya katakan tanam jambu kristal, seperti itu. Saya curiga atau entah, kemungkinan itu saya takutnya varietas yang sama, karena beriring jalannya waktu, daun, buah, semuanya saya pikir sama. Yang jelas saya saja yang bergelut itu untuk membedakannya sulit sekali ya. Kemungkinan antara jambu kristal kita keluar dengan suwimi, entah Taiwan, entah Thailand, tapi bibitnya dibawa ke Indonesia lewat Thailand. Saat itu saya lihat sendiri di Pak Teddy Sulistyo atau tempat yang lainnya yang ada di Bogor kan seperti itu kan jaraknya jauh. Kemungkinan apa kristal kita dibawa ke Thailand terus dari sana dibudidayakan jadi banyak sini, atau memang mereka bikin varietas yang berbeda, saya tidak tahu. Yang jelas hampir kita katakan tidak ada perbedaan yang mencolok, atau hampir katakan 99% sama lah untuk cari perbedaannya. Sekarang saya sulit, misalnya teman-teman sekalian, saya kasih ini jambu kristal, ini suwimi, suatu saat nanti kita bikin review lagi ya untuk jambu kristal dan suwimi, terus suruh nebak aja yang beda itu di mana, tentunya kita semua akan kesulitan. Jadi itu aja pertimbangan saya teman-teman. Sama sekali kita semua ngesampingkan untuk kepentingan komersial. Kalau suwimi pala mau beli bibitnya sama saya ada harga 40.000, kalau jambu kristal 25.000. Itu di Pontianak ya, cangkokan, sama-sama cangkokan. Kalau untuk kepentingan komersil yang jelas saya dapat keuntungan lebih daripada di jambu suwimi pala. Tapi kita harus memberikan informasi yang benar untuk kebaikan para petani, seperti itu. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih yang sudah menyimak video saya ya. Belum mandi nih, saya kuset ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.